warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kita semua mendoakan agar kita semua selalu dalam kondisi yang fit walaupun sudah sore hari. Saya tadi mau menggarisbawahi apa yang Mbak Betty bilang. Memang kalau semuanya mau melakukan sesuatu pasti ada hasilnya. Kita mulai sesuatu dari yang small, meaningful, karena kalau small but millions jadinya banyak juga. Tapi baik, saya akan sedikit bercerita kenapa harus ngurusi listrik. Saya sebetulnya mau berbagi cerita pada awal tahun 90, ada seorang petani yang kita bantu, dia bisa punya pembangkit listrik kecil hanya 13.000 watt. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang rumahnya besar, tentunya itu hanya untuk 2 rumah gitu ya. Atau mungkin untuk 10 rumah. Gitu. Tapi ini satu desa terlistriki karena si bapak ini, si petani ini mau bersama-sama kita bantu. Dan dia bisa menjual kepada 122 kepala keluarga di sekitarnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada listrik PLN masuk ke desa tersebut. Singkat kata, usaha dia bangkrut karena dia menjual waktu itu Rp200 per kilowatt jam tahun 90-an, sementara harga PLN hanya Rp74 karena disubsidi pemerintah. Waktu dia investasi, si petani ini sebetulnya pinjam uang dari bank. Jadi waktu dia tahu akan disaingi oleh PLN, dia sudah main telepon ini, Bu, nanti kalau semua pelanggan saya pindah, sementara hutang bank saya ini masih 4 tahun lagi baru lunas, bagaimana ya? Sebetulnya kita mengajarkan dia untuk bertanggung jawab, orang kecil itu bertanggung jawab. Udahlah, kita nanti bicarakan kemudian. Apa yang terjadi? Kemudian si petani ini begitu melihat listrik PLN masuk, ada jaringan segala macam dan semua pelanggannya memang pindah jadi pelanggan PLN dan dia masih punya hutang, dia kena serangan jantung dan meninggal dunia. Wah, ini kalau orang bilang ada macan tidur dibangunkan gitu ya. Saya pikir kenapa harus bersaing dengan petani? Walhasil waktu itu yang saya lakukan adalah saya datangi PLN. Belum musim waktu itu orang datang ke PLN, saya bilang, tolong ya, ini walaupun sudah meninggal, pembangkit kecil yang dari air ini tinggal di desa, dia sebenarnya pembangkit ini bisa dijual ke PLN. Belum ada jawaban. Itu yang saya katakan, wah ini gagal gitu loh, nggak berhasil. Saya datangi lagi, belum ada Bu aturannya. Kenapa aturannya nggak dibuat? Kenapa gitu? Kalau sesuatu yang niatnya baik, harusnya bisa jadi. Bayangkan tahun 94 itu mengajukan surat agar pembangkit kecil punya petani ini dibeli oleh PLN sehingga petani tadi bisa punya income karena menjual listriknya ke PLN. Tidak menjual ke rakyat langsung karena rakyat semua sudah menjadi pelanggan PLN. Bayangkan 94 baru kemudian diterima oleh PLN tahun 99. Tahun 2000 waktu itu Pak SBY sebagai Menteri Pertambangan dia menyaksikan jual beli itu. Artinya apa? Di sini saya hanya share. Perempuan itu memang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk sabar, istiqomah, konsisten, fokus. Jadi usul saya, kalau nanti ingin sesuatu harus agak nekat. Apa yang saya kerjakan waktu itu? Saya datangi terus, buatlah sampai si orang itu muak melihat muka kita. Aduh ibu lagi. Jadi ketok pintu lagi, maaf Pak, saya mau meneruskan diskusi yang kemarin. Masya Allah, pokoknya buat sampai dia, dalam bahasa kerennya itu, to make them get sick of seeing our face gitu. Jadi aduh, akhirnya mau tidak mau dia tanda tangan dan setuju. Dan si petani itu sekarang setiap bulan keluarganya, si almarhum, ini mendapatkan income sekitar 8 juta rupiah. Sangat bermanfaat gitu loh, tapi menunggunya lama. Dan saya katakan kepada orang-orang, saya perempuan, mungkin dah sering saya omongkan, saya sabar menunggu selama saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, itulah perempuan.
Oke, jadi jangan takut kalau gagal, maju terus. Terus kita harus melihat, ini penting karena mungkin beda sekali background saya dengan rata-rata ibu-ibu di sini, tapi semuanya sebetulnya prinsipnya sama, bahwa kebetulan saya lulus dari IPB, saya punya keyakinan Indonesia ini bisa maju kalau desanya maju. Jakarta nggak akan macet kalau di desa itu semua ada kesempatan orang untuk bisa mendapatkan income. Jadi desa ini perlu, dan membangun desa itu adalah membangun komunitas, membangun masyarakat. Disitulah banyak sekali potensi yang diberikan oleh Tuhan yang bisa dibangun, tapi perlu sekali bantuan tangan-tangan ibu. Coba lihat hasil di desa semua, kalau diberi nilai tambah akan membawa manfaat. Tapi yang penting jangan lupa, masyarakat itu harus menjadi kata kunci utama, subjek dari pembangunan, bukan objek. Bicara soal bisnis, saya selalu katakan bahwa kita ini melakukan social business. Bisnis yang hanya mementingkan manfaat. Saya selalu katakan bahwa semua orang berbisnis pasti dapat profit, dapat keuntungan. Tapi bisnis yang mementingkan manfaat itu sama seperti kita bekerja dengan kaum duafa. Doa dia tanpa sekat kepada Tuhan. Jadi dengan mudah akan dijabah. Maka kalau bisa kita sebaiknya di dalam mencari saya katakan pekerjaan atau bisnis yang kita lakukan, selain kita mengumpulkan profit, kita juga harus berpikir untuk benefit. Karena kalau kita memberi, pasti kita juga diberi yang lebih banyak. Ini yang saya katakan penting. Ada 3 hal mungkin yang selama ini menjadi salah satu yang selalu saya pegang dan ingin saya tularkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Mungkin harusnya ibu-ibu dan bapak-bapak, karena bapaknya lebih sedikit. Berbagi senyum, kita tambah bahagia. Asal Mas Rene kita jangan senyum sembarangan di jalan ya, artinya pokoknya berbagi senyum tambah bahagia. Coba kalau ketemu orang liatin kita terus kita senyum, pasti dia bahagia, kita juga bahagia, itu kayak chemistry gitu. Berbagi rezeki, kita tambah kaya. Saya belum pernah mendengar orang yang membantu, coba tanya Mbak Betty yang begitu ngurusin orang lain banyak membantu, dia miskin? Enggak bisa, dia kaya raya. Jadi semakin banyak bagi rezeki, kita tambah kaya. Terus yang penting lagi adalah, kalau kita mau bagi ilmu, kita tambah pintar. Hal lain yang mungkin perlu saya bagi juga di sini adalah, sekarang ini mumpung kita ngumpul semua nih, saya terus terang agak kaget waktu bertemu dengan para pemenang Magsaysay yang umurnya sudah 89 tahun ya, udah tua-tua. Bayangan saya pasti jalannya udah pelan-pelan, ternyata masih gagah dan masih kenceng. Terus dia ngomong, kenapa dunia ini sekarang penuh ketidakadilan? Kenapa pembangunan menjadi tidak berkelanjutan? Karena orang selalu to live with more. Paling baik itu sebetulnya. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri ya. Jadi mudah-mudahan kalau bisa juga dianggap mudah-mudahan bisa menularkan ini. We have to learn with less sekarang ini. Kita harus terus belajar untuk hidup. Mungkin kalau yang pakai kerudung tahu artinya qanaah, bersahaja. Orang Jerman bilang sakmadyo, itu maksudnya orang Jawa. Jadi kalau kita sudah merasa puas dan mulailah kita berpikir untuk orang lain. Karena kadang-kadang enough is enough, itu susah diterjemahkan dalam kata-kata sehari-hari. Jadi kuncinya apa? Intinya sebetulnya berbagi. Kalau kita berbagi, nggak usah terlalu pusing. Pasti yang di atas juga akan tahu persis bahwa apa yang kita lakukan ini memberi manfaat buat banyak orang. Nggak usah nunggu sampai lama, pasti akan dengan mudah dan segera diganti. Mungkin kalau saya ceritakan bisa 1 hari, tapi yang jelas ini sangat pribadi tapi akan saya bagi. Saya melihat ada couple ya, suami istri, dia teraniaya. Teraniaya itu karena di kampung dia memberikan ceramahnya benar, tapi si elit kampung merasa tersinggung dengan ceramah itu sehingga dia dikucilkan. Yang kita lakukan adalah sudah niat sajalah,
Buat orang desa, naik haji itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Kalau jabatannya sudah Pak Haji gitu, mungkin seperti di sini, mungkin di kampus tuh PhD gitu ya. Ya udah, kita kirim dia. Waktu ditanya, dari mana sebetulnya kita dapat uang? Udah yakin sajalah. Kita cicil selama setahun. Di hari terakhir kita menyicil 2 orang itu, waktu itu totalnya hanya 52 juta. Apa yang terjadi? Hari Jumat selesai kita melunasi, 2 orang tersebut pergi haji. Enggak taunya hari Minggu ditelepon sama teman. Kita dapat project yang sangat sederhana, yang very simple dan hanya menghabiskan 6.000 US dollar. Kita kerjakan semuanya, tapi dia memberikan berapa? Dia memberikan 36.000 US dollar. Saya bilang, ini kebanyakan. No, it's your profit. Saya jadi mikir, oh, mulailah sekarang kita banyak membantu orang lain, pasti Tuhan tiba-tiba akan terus memberi. Karena saya punya keyakinan, saya ulang-ulang lagi di Atalak 2 dan 3, barang siapa percaya kepada aku, maka akan aku bukakan pintu rezeki dari sumber yang tidak kau duga-duga. Jadi sebetulnya ini yang mau saya kutip, live simply so others may simply live. Artinya apa sih? Kalau kita hidup bersahaja, kita akan memberikan kesempatan orang lain untuk sekedar hidup. Maksud sih kita nggak mau memberikan kesempatan orang untuk hidup? Artinya apa? Resources ya, sumber daya yang kita manfaatkan ini, itu bisa dinikmati orang lebih banyak lagi, untuk generasi yang lebih banyak lagi. Tapi sejauh mana dan seperti apa konkretnya, saya tidak perlu uraikan. Saya yakin Bapak dan ibu-ibu di sini tentunya sudah bisa merasakan bahwa kita mampu dan bisa untuk konsum sesuatu yang memang hanya kita perlukan saja. Jadi ini sangat menarik sebetulnya kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menyelesaikan apa yang saya katakan, saya ingin sekali bisa berbagi di sini, karena ini sebuah keyakinan yang harus kita yakini benar-benar, bahwa lakukanlah yang terbaik dan selalu berbuatlah yang baik dengan orang lain, karena pasti hal-hal baik itu akan selalu mengikuti kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.